Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devan Ahmad Fadloli dengan NIM 21122084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Google kolaborasi dari laporan analisis hasil klasifikasi ulasan produk Amazon menggunakan algoritma TF-IDF dan Naive Bayes. Oke, yang pertama di sini ada import biasa untuk mengimport dari penggunaan data nantinya. Di sini kita akan menghubungkan Google Colab ke Google Drive untuk mendapatkan akses file dataset dan menampilkan informasi dataset di sini. Sini akan tampil head untuk 5 ID atau 5 nomor awal. Selanjutnya di sini DF info untuk memberi informasi atau menampilkan informasi dasar dari dataset. Selanjutnya pada pre-processing, yang pertama mengimport library. Di sini kita menggunakan stopboard dan mengunduh stopboard. Selanjutnya pada pre-processingnya kita menghapus kolom yang bernama helpfulness numerator dan helpfulness numerator, time dan summary karena tidak digunakan. Nah, selanjutnya untuk pre-processingnya kita menggunakan cache folding, tokenisasi, normalisasi, stemming, dan filtering. Yang pertama pada cache folding di sini tujuannya untuk mengubah kata menjadi huruf kecil. Itu membantu untuk standarisasi teks. Selanjutnya pada fungsi ini untuk menghapus tanda baca dan melakukan normalisasi. Jadi tujuannya itu menghapus semua tanda baca dari teks. Jadi tanda baca sering tidak diperlukan dalam banyak tugas pengolahan. Selanjutnya itu fungsi untuk melakukan tokenisasi. Tujuannya itu memecah teks menjadi daftar kata-kata atau token. Memisahkan teks menjadi unit yang lebih kecil untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu untuk stemming, tujuannya untuk mengurangi kata ke bentuk dasar atau akar kata, menyederhanakan dataset. Selanjutnya untuk filtering stopboard yang perlu diunduh tadi, tujuannya untuk menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi memiliki sedikit nilai, seperti the, is, at, dan sebagainya. Selanjutnya ini untuk mengumpulkan semua fungsi tadi menjadi satu fungsi sehingga dijalankan hanya sekali. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan semua langkah preprocessing sebelumnya menjadi satu fungsi. Selanjutnya di sini untuk menerapkan fungsinya, Pak membuatnya menjadi kolom pre-processed text dari kolom teks menjadi processed text. Selanjutnya kita menghapus baris dengan nilai skor. Selanjutnya konversi tipe data itu dari kolom skor menjadi ke integer. Selanjutnya mengubah skor menjadi kategori positif, netral, dan negatif. Jadi pada tabel skor tadi kita mengubahnya menjadi 2 untuk negatif, 3 netral, dan selainnya atau lebih dari 3 itu positif. Dan membuatnya menjadi tabel DF sentimen. Selanjutnya itu untuk menampilkan informasi setelah pre-processing. Di tampilannya seperti ini ada kolom ID, produk ID, user ID, profile name, score, teks, dan processed teks tadi yang hasil dari processing tadi. Selanjutnya sentimen. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF.
Di sini kita menggunakan TF-IDF untuk tabel atau kolom proses teks tadi yang ini diproses menggunakan TF-IDF. Proses ini mengubah data teks menjadi format numerik yang bisa dianalisis dan digunakan oleh algoritma. Itu fungsi fit transform ini mempelajari kosakata dan inversi frekuensi dokumen dari data, kemudian mengubah teks menjadi matriks skor TF-IDF. Selanjutnya pada pelatihan model. Yang pertama itu seperti mengimport library-nya, lalu memecah data antara data yang diuji dan dilatih. Di sini untuk pelatihan modelnya dengan pembagian data dipecah menjadi dua set, 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Model di-feed ke data pelatihan di mana X-train berisi fitur dan ulasan dan Y-train adalah label sentimen terkait. Selanjutnya untuk evaluasi model. Evaluasi model ini menggunakan cross-validasi. Teknik penting untuk memastikan model dapat diandalkan dan stabil ketika diuji dengan berbagai subset data. Di sini hasil untuk rata-rata akurasinya yaitu 0,8. Model secara akurat memprediksi sentimen yang benar sekitar 82% dari waktu. Rata-rata presisinya yaitu 0,8. Model dapat mengidentifikasi sekitar 82% dari semua kasus positif aktual. Sedangkan untuk rata-rata F1 skornya 0,7. Ukuran gabungan dari presisi dan recall. Jadi antara gabungan dari ini. Selanjutnya untuk implementasi dan visualisasi di sini akan memvisualisasikan hasil dari analisis sentimen tersebut. Di sini true label mempresentasikan kategori sentimen sebenarnya. Dan sedangkan yang di bawah predicted label mempresentasikan kategori sentimen yang diprediksi oleh model. Matriks memiliki tiga kategori yaitu negatif, netral, dan positif. Yang pertama untuk true negatif atau TN menunjukkan 5,99, menunjukkan jumlah kasus yang benar-benar negatif dan diprediksi sebagai negatif oleh model. Selanjutnya untuk true positif. Untuk kategori positif adalah 88,451 yang merupakan jumlah kasus positif yang berhasil diidentifikasi oleh model. Selanjutnya untuk false negatif yang merupakan kasus positif yang salah diprediksi sebagai negatif atau netral adalah yang bagian 539 untuk positif dan 566 untuk netral. Selanjutnya, false positif yang merupakan kasus netral atau negatif yang salah diprediksi sebagai positif adalah 11.035 untuk negatif dan 7802 untuk netral.